Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu 3 November 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-31. Bersama saya Romo Thomas Suratno, SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 14 ayat 25 sampai dengan ayat 33. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Saudara-saudari yang terkasih, mengapa Yesus mengatakan bahwa kita harus membenci keluarga, bahkan diri kita sendiri? Yesus mengatakan hal ini untuk memperjelas bahwa tidak ada satupun yang patut didahulukan daripada hidup kita untuk Tuhan. Yesus tahu bahwa jalan salib adalah jalan yang diberikan Bapanya untuk mencapai kemuliaan dan kemenangan atas dosa dan maut. Dia sudah menghitung-hitung pengorbanan yang harus dilakukannya, dan ia mengatakan ya atas kehendak Bapanya itu. Kita pun harus menghitung pengorbanan dan siap sedia untuk mengikuti Yesus di jalan salib jika kita ingin mendapatkan kemuliaan dan kemenangannya. Apa menurut Anda yang menjadi jalan salib Anda sendiri? Jika kehendak kita bertentangan dengan kehendak Allah, maka kehendaknya lah yang harus dilakukan. Jalan salib memerlukan pengorbanan untuk memberi hidup kita setiap hari demi Yesus. Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus, Roma 5 ayat 5. Kita tak akan pernah sanggup memberi berkelimpahan kepada Tuhan. Dialah yang selalu memberi lebih banyak daripada yang bisa kita bayangkan. Pertanyaannya, apakah kita bersedia hati kita dipenuhi dengan kasih Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, dua perumpamaan yang Yesus sampaikan, yaitu pembangunan menara dan gencatan senjata dalam peperangan, memiliki persamaan. Persamaannya adalah keduanya memiliki resiko serius kegagalan atau kekalahan jika mereka tidak secara cermat dan hati-hati membuat perencanaan sebelumnya. Yesus memberi pelajaran kepada kita semua bahwa kita perlu menghitung harganya jika mau berhasil sebagai murid Yesus. Yesus akan memberikan kesuksesan kepada mereka yang mau membayar harganya. Harganya adalah segalanya, termasuk keluarga dan nyawa kita. Tetapi apa sih sebenarnya yang Yesus tawarkan sebagai ganti untuk itu semua? Lebih daripada yang bisa kita bayangkan. Yesus menawarkan hadiah hidup yang berkelimpahan dan damai serta kebahagiaan abadi dengan Tuhan.
Disinilah Yesus sangat berterus terang dalam mengatakan kepada para murid-Nya bahwa mereka harus berkorban banyak jika memilih mengikutinya. Tidak ada ruang untuk berkompromi atau meminta keringanan atau menawar kalau mau mengikuti Tuhan Yesus. Pilihannya hanyalah dua, mau menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia atau menyimpan diri sendiri alias menyelamatkan diri. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah mendorong kita untuk memilih siapa atau apa yang akan menjadi yang pertama dalam hidup kita. Menempatkan hubungan atau kepemilikan apapun di atas Allah adalah suatu bentuk penyembahan berhala. Yesus menantang murid-muridnya untuk memeriksa siapakah yang terutama mereka cintai. Cara Yesus untuk kemuliaan dan kuasa berlawanan cara dunia kemuliaan, kekuasaan, dan kesuksesan. Pilihannya adalah milik kita. Tapi Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri jika kita memilih untuk mengikutinya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, semoga kasih-Mu mentransformasi aku, agar aku bisa sungguh-sungguh hanya menginginkan hidup bersama Engkau di atas segalanya. Semoga Engkau selalu menjadi yang terutama di dalam hati, pikiran, perbuatan, dan perkataanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.